Habib Gelo itu, tahu nggak apa artinya Gelo? Gelo itu begini, katanya ulama, katanya habaib. Tetapi di dalam forum ceramah agama, kata-kata yang keluar dari mulutnya bahasa-bahasa binatang, itu kan Gelo. Mari kita lihat bersama-sama videonya. Anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera buat kita semuanya. Video tadi entah video baru ataupun video yang sudah lama, yang jelas Simba akan menanggapinya. Kalau kita menginginkan seseorang sebagai panutan, yang pertama yang harus kita lihat adalah sikap dan perilaku ataupun akhlaknya. Meskipun yang menurut kata orang beliau itu adalah seorang habaib, tetapi di dalam forum ceramah agama, kata-kata yang keluar dari mulutnya, bahasanya itu keluar bahasa binatang. Apakah orang yang seperti itu pantas menjadikan panutan kita? Panjenengan harus berpikir jernih. Makanya Simba berulang kali segala sesuatu panjenengan harus berpikir menggunakan logika. Supaya apa? Supaya tidak dibodohin orang, tidak sekedar percaya dan menggunakan kacamata kuda. Cintanya akhirnya cinta buta. Kalau sudah buta, tidak mau mendengar masukan dari kanan maupun kiri, hanya berjalan ke arah depan. Meskipun orang yang kita ikutin itu salah, dianggapnya selalu benar. Dan bahkan ada doktrin yang kita tidak boleh menyalahkan, harus ikut apa yang dikatakan, apakah itu pembenaran. Makanya cobalah penjenengan semuanya berpikirlah secara menggunakan logika bila ketemu kepada orang-orang yang mengajak hal-hal kebaikan, tetapi caranya tidak menggunakan cara yang baik. Contohnya ya seperti di dalam video tadi, kata-kata yang digunakan menggunakan bahasa-bahasa binatang, itu kan mencerminkan hati yang tidak bersih, mengumpat kepada orang lain sehingga keluar kata-kata binatang. Apakah yang seperti itu patut kita gunakan sebagai panutan? Yang meskipun beliau katanya seorang tokoh, saya rasa panjenengan harus bisa menilainya. Dan untuk bisa menilai secara jernih, yaitu tadi, gunakan logika pikiran yang jernih dari panjenengan. Sebab kalau kita tidak menggunakan akal pikiran secara jernih, ya, hanya menggunakan kacamata kuda, akan gelap kehidupan kita, ya, karena yang dianggap benar meskipun itu salah. Padahal tokoh yang mengajarkan agama
tentunya mengajak orang kepada jalan yang benar. Dan jalan yang benar itu tidak dengan mengumpat, mengkata-katai, atau menjelek-jelekkan pihak lain, apalagi menggunakan kata-kata binatang. Dari situ saja pendengar harus bisa menilai, ya. Makanya tadi Simba katakan Habib Gelo itu namanya. Gelo itu begini, ya. Itu tadi, kenapa bisa begini? Ya karena tidak penuh mungkin, begitu. Jadi Simba berulang kali tampil di dalam video hanya sekedar mengingatkan, ya. Apalagi kita melihat fenomena agama yang sekarang-sekarang ini, orang berusaha mendoktrin, mempolitisasi agar menguasai bangsa kita, ya. Kita harus tunduk patuh pada mereka, ya. Meskipun dia kan ada tuh yang mengatakan, ya, di YouTube itu, saya datang dengan tujuan akan mendidik kepada panjenengan semuanya menjadi seorang ulama. Saya datang bukan untuk niatan menjajah, tapi ada catatannya, ya, seperti yang dikatakan itu, panjenengan tidak boleh menjelek-jelekkan keturunan Abi. Saya ini punya darah dari Rasul. Panjenengan tidak boleh melawan. Intinya seperti itu, walaupun kata-katanya tidak pas, ya. Kalau panjenengan menjelekkan kami, ya, melawan kami, panjenengan akan kualat, tidak dapat surga, dan lain sebagainya. Itu ada, itu begitu. Itu kan doktrin. Makanya Simbah juga mendengar tuh, saking mereka itu pingin dihormati, dibuat segala macam cara, bahkan menyampaikan hadis-hadis yang katanya palsu, ya kan dibuat sendiri itu, ya itu, ya, itu saja sudah ketahuan apa motifnya, ya gitu, ya, pasti punya tujuan tertentu, tidak murni, tidak tulus dalam memberikan tuntunan agama. Meskipun memang ada hal-hal yang diberikan itu yang betul juga ada, tapi banyak yang diselewengkan untuk tujuan sendiri. Karena apa? Karena punya ambisi, baik ambisi sendiri maupun ambisi kelompoknya, ya. Fenomena saat ini, ya, orang-orang kita ini, ya, karena orang kita itu religius, kalau melihat orang yang bersorban, menggunakan jubah putih, itu selalu nurut, mundur-mundur. Jangankan cium tangan, cium patah pun sanggup melakukannya. Nah, itu sudah ada yang komen di dalam YouTube Simbah kemarin. Memang pada kenyataan seperti itu. Itu sesuatu hal yang salah kaprah. Jangan melihat orang alim itu dari pakaiannya, ya. Hatinya punya maksud, pakaiannya hanya sekedar buat kedok. Nah, panjenengan ditipu pada akhirnya. Makanya kita harus hati-hati, tidak sekedar menggunakan kacamata kuda, harus bisa menilai maksud dan tujuan orang yang mengajak kita, ya. Jangan sekedar iya saja, ya. Panjenengan harus menggunakan logika. Jadi meskipun ulama, meskipun siapapun lah pokoknya, kalau akhlaknya tidak baik, yang tujuannya mengajak kebaikan tapi memberikan contoh yang tidak baik, ya itu kan bertolak belakang. Sifat seseorang itu tidak jauh dengan apa yang ada di dalam hatinya, nggak jauh itu. Makanya kalau panjenengan sebagai orang Jawa harus punya ilmu titen, ya, harus bisa niteni becik titik awak ketoro.
Tapi karena maksud simbah ini dalam skala nasional, ya, jadi pada intinya panjenengan semuanya satu bangsa, satu negara, segala sesuatu harus menggunakan logika. Jangan sampai dengan dibodoh-bodohin oleh orang-orang pendatang, orang-orang imigran yang memang sebenarnya penyerangan itu dibodoh-bodohin. Contohnya harus nurut begitu aja, harus begini, harus begitu, tidak boleh melawan, itu kan dibodohin. Nah, pada akhirnya nanti kalau penyerangan sudah nurut, ya itu jadi kacaunya akhirnya. Leluhur kita dulu untuk memerdekakan bangsa ini dengan susah payah, dengan mengorbankan segalanya, nyawa, harta dan benda, ya. Kalau panjenengan dibodohin, ya, dibuai oleh orang-orang yang mengatasnamakan agama, akhirnya negeri ini pun akan dijajah oleh mereka walaupun secara halus. Jadi soal agama itu kan ajarannya yang harus kita ikuti, tapi jangan terlalu mendewakan orangnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.